Baik, jadi kalau dahulu nama mata kuliah ini adalah metode penelitian, ya. Tetapi karena berubahnya adanya peraturan dan sebagainya, metode penelitian ini dirubah jadi penulisan karya ilmiah. Tetapi kadang-kadang ada dosen menganggap ini hanya belajar bagaimana menulis sebuah karya ilmiah. Tidak ya. Kalau dia hanya menulis, itu tidak perlu dijadikan mata kuliah. Dia hanya perlu dikeluarkan oleh universitas atau kampus berupa buku yang namanya Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Nah, itu juga ada di Polmed. Dalam kurung ada namanya tugas akhir, skripsi, tesis. Nah, jadi berbeda ya. Jadi tidak, kalau dia yang mata kuliah yang sekarang ini bukanlah hanya mengajari menulis. Ya, berapa spasinya, berapa ininya, bukan. Itu nanti bisa kamu pelajari dalam yang dikeluarkan oleh lembaga masing-masing perguruan tinggi bernama Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, ya. Yang ini dia. Nah, jadi bedakan dengan mata kuliah penulisan karya ilmiah. Jadi kalau penulisan karya ilmiah itu dulunya namanya metode penelitian. Nah, sekarang kita dalam satu semester ini akan membahas namanya penulisan karya ilmiah. Sebenarnya apa itu karya ilmiah? Nah, kita lihat di sini. Karya ilmiah merupakan laporan tertulis. Nah, jadi dia tertulis, diterbitkan, yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dalam memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jadi dapat kita simpulkan ya, itu karya ilmiah harus satu, ditulis, kedua, diterbitkan, ketiga, sudah dipaparkan, maksudnya sudah direview, dan dilakukan boleh satu orang atau tim, dan lebih lagi memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Nah, coba kita sederhanakan ya. Jadi kita buat sederhana. Satu, apa itu yang penting dalam karya ilmiah? Satu, ditulis. Nah, berarti harus ada yang ditulis. Kedua, diterbitkan. Jadi kalau nggak diterbitkan, itu bukan karya ilmiah. Ketiga, itu merupakan hasil kajian. Keempat, apa tadi katanya? Bahwa hasil kajian itu ada mengandung etika keilmuan. Nah, jadi keilmuan. Bukan suka-suka hati, ada tata caranya, dan yang terakhir dilakukan oleh orang atau tim. Nah, jadi inilah 5 yang bisa dikatakan syarat sebuah tulisan dapat dianggap sebagai karya ilmiah. Kenapa kita harus merubah namanya metode penelitian ini? Dulu nama mata kuliahnya menjadi karya ilmiah. Kalau dulu masih
anak mahasiswa di Polmed, bahkan kebanyakan di perguruan tinggi, hanya kalau dia D3 dia disuruh membuat tugas akhir. Kalau dia D4 atau S1 disuruh membuat skripsi. Kalau dia S2 disuruh membuat tesis. Kalau dia S3 dulu disuruh dia membuat disertasi. Hanya membuat. Kedua, hanya diseminarkan di dalam perguruan tinggi tersebut berupa seadanya yang disebut seminar proposal, baru meja hijau atau seminar akhir ya. Nah, kenapa dirubah? Karena sekarang itu tadi yang di poin kedua. Semua karya ilmiah mahasiswa harus diterbitkan. Nah, makanya dirubahlah dia menjadi dari metopel itu menjadi karya penulisan karya ilmiah. Kenapa? Karena di dalam metobel kita hanya ya biar sederhana jadi supaya kalian paham. Metopel dulu kita hanya diajari bagaimana membuat penelitian sesuai kaidah. Nah, hanya membuat saja. Nah, kalau dia sesudah membuat belum tentu karya ilmiah tersebut memenuhi syarat kedua yang tadi. Apa itu syarat kedua? Diterbitkan. Nah, itu kalau zaman dulu kamu buat skripsi, kamu buat tesis, kamu buat TA, diuji udah cukup. Berhak kamu menerima gelar sarjana, diploma, atau master, magister ya. Kalau sekarang tidak. Adapun tugas akhir, adapun skripsi, adapun tesis, kalau belum diterbitkan itu dianggap bukanlah karya ilmiah. Oh, makanya itulah alasan dirubahnya mata kuliah menjadi mata kuliah metodologi penelitian menjadi penulisan karya ilmiah. Paham ya? Nanti kalau ditanya orang, nah, yang kadang-kadang ada orang menganggapnya penulisan karya ilmiah ini kan harusnya diajarkan orang bahasa. Tidak. Karena nanti ya kita lihat ya, ada syarat-syarat yang perlu tidak bisa diajarkan orang bahasa. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutlah, itu bukan nanti kita bahas semakin lama. Ya. Nah, di sini ada pendapat beberapa ahli katanya ada harus memenuhi tata cara ilmiah. Nah, di sini jelas ya, ada tata cara ilmiahnya. Nah, kita lihat lagi karya ilmiah ini seterusnya nanti kita lihat. Ada juga katanya menurut metodologi yang baik dan benar. Nah, coba lihat lagi yang ini ya, ada lagi di sini katanya. Maksud penulisan karya ilmiah adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi kenapa seperti ini? Banyak kita lihat ya, saya dulu juga di D4 ya. Mereka buat skripsi. Sesudah buat skripsi disuruh buat jurnal. Jadi jurnal itu hanya merupakan copy paste dari yang di skripsinya. Ya, apa yang dia tulis di skripsi? Aduh, maaf ya, ini lagi bersin, lagi flu.
Jadi apa yang dia tulis di skripsi, nah ini biar saya buat ya. Apa yang ditulis di skripsi ini hanya dibuatlah copy, dipastekan ke jurnal. Nah, kalau dia jurnal dari lembaga kita Polmed juga, ya pasti diterima. Tetapi kalau dia dikirim ke jurnal di luar lingkungan kita, pasti ditolak. Kenapa ditolak? Di sini udah ada jelas dikatakan harus bisa berkomunikasi. Berarti kita bukan mengcopy paste. Jadi kita harus bisa bercerita. Nah, ya. Jadi itu yang banyak yang salah. Kalau dia buat jurnal cukup hasil-hasil penelitiannya aja dipaste-pastekannya, jelas kalau lingkungan kita mungkin diakui. Coba kalau kita baca jurnal-jurnal internasional, bahkan hasil penelitian itu tidak ditampilkan, hanya berupa cerita. Nah, jadi itulah ya. Jadi ini yang makanya kalian harus diajarkan, digantilah Metopel. Jadi bagaimana yang sebaiknya, Pak? Ya kau buat jadi narasi hasil penelitianmu itu. Tidak perlu sebenarnya kalau kita merubah skripsi kita itu menjadi karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk jurnal, hasil-hasil perhitungan. Tidak. Yang dibutuhkan di situ adalah narasi yang bisa mudah dipahami orang tanpa melihat hasil-hasil penelitian kamu. Jadi di situ yang banyak yang salah, termasuk saya dahulu seperti itu. Jadi saya kira semua hasil skripsi, hasil tesis itu cukup masukin aja ke jurnal. Bukan di situ, kalau jurnal abal-abal ya diterima. Tapi kalau jurnal yang terakreditasi, dia akan buang itu bentuk yang kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Jadi katanya di sini, tulisan ilmiah harus ditulis secara sistematis, logis, dan ini juga yang paling penting ini, didukung oleh data yang teruji kebenarannya. Jadi kalau saya membimbing biasanya, Pak, judul saya ini, yang saya tanya selalu adalah kenapa kamu ngambil judul itu. Kedua, saya tanya apa latar belakangnya. Apakah latar belakangnya hanya mirip-mirip skripsi orang, atau latar belakangnya memang ada yang kamu lihat langsung di lapangan. Nah, jadi dan yang dilihat di lapangan bukan hanya sekedar dilihat. Nah, ini perhatikan ya. Ada yang kamu lihat sesuatu di lapangan, di kantor, di mana-mana, berupa yang kamu anggap, inilah yang kujadikan skripsiku. Apa yang kau bikin itu kau anggap permasalahan. Nah, jadi seringkali seperti ini anak bimbingan ya. Karena dia contek skripsi orang, dia anggap, ini mirip perusahaannya, ini permasalahannya. Tidak, itu tidak bisa. Ya, kenapa tidak bisa? Apakah ini yang sering membatalkan itu? Ada enggak data empiris atau pengalaman sebelumnya yang bisa dibuktikan bahwa itulah yang menjadi permasalahan? Nah, ini juga ya, lihat itu. Karena dalam tulisan ilmiah itu harus ada fakta yang objektif, bukan dilandasi oleh perasaan atau rekayasa. Nah, ini dia. Kadang menurut kita itu suatu masalah, tetapi karena tidak adanya data,
itu bukan masalah. Nah, disinilah perlunya berpikir jernih ya sebelum kita melakukan penelitian. Nah, kita coba balik lagi ke mari. Ya ini nggak ada nambah lagi anggotanya ya, cuman segini-segini aja, yang lain udah nambah ya, udah 13 ya. Udah 13 orangnya. Masih 13 ya. Oke. Kira-kira ada nggak yang mau kalian tanyakan sampai di situ sebelum kita lanjut lagi? Ini masih banyak bahannya. Ini kan membukakan dasar karena minggu lalu kita belum bisa bertemu ya. Ini nanti kira-kira ada yang mau ditanyakan, udah paham ya? Kenapa kira-kira diganti dari metopel ke penulisan karya ilmiah ya? Oke, ada yang mau ditanya silahkan. Nggak ada ya, kita lanjut lah, nggak apa-apa. Nah, ini ada katanya ciri-ciri sesuatu disebut sebagai karya ilmiah. Pertama, ditulis secara sistematis. Paham lah ini ya. Ini nanti tidak saya ajarkan. Kenapa? Saya anggap kalian sudah belajar ini. Atau ada ini biasanya di buku panduan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Di setiap perguruan tinggi. Terus ditulis berdasarkan penalaran logis. Nah ini nanti saya ajarkan. Yang ketiga, ditulis didukung data. Ini yang harus saya ajarkan. Keempat, objektif. Nah, ini juga. Kelima, ini juga argumentatif. Jadi memiliki argumentasi itu juga harus diajarkan. Keenam, argumentasi empirik. Nah, ini juga. Nah, ini harus saya ajarkan. Jadi dari 6 ciri-ciri karya ilmiah itu hanya nomor 1 ini yang tak saya ajarkan. Metode cara penulisannya itu nanti diajarkan, ada nanti buku panduannya khusus. Nah, ada kode etik dalam meneliti ya. Pertama, kita jujur. Seringkali saya lihat dikutip-kutip tulisan orang tapi tak ditulis sumbernya dari mana. Jadi walaupun kamu mencontek skripsi orang, tapi harus kamu sebutkan nama yang membuat skripsi. Jangan kamu contek suka-suka hati aja, itu namanya maling, pencuri. Nah, kedua, ini dia tadi tuh plagiat. Saat sekarang ini paling berbahaya. Banyak kita lihat ya, profesor dia dibatalkan gara-gara dia ketahuan mengutip, mencontek punya orang, tetapi tidak menjelaskannya. Nah, ketiga, meminta izin. Nah, ini juga meminta izin ini perlu. Nah, kalau memang dia berupa bahan berupa material ya. Atau kalau kalau di sosial itu kayaknya tidak seperti itu ya. Cukup kita cantumkan nama pemiliknya. Nah, ada lagi katanya, kalau kita melakukan penelitian yang informan atau dapat kita sebut di sini responden penelitian. Ya, responden itu harus dirahasiakan, tidak boleh dibuka. Ya, tidak boleh dibuka. Kenapa? Karena itu termasuk kode etik. Jadi hasil kita meneliti di lapangan, apalagi menyangkut dengan manusia sebagai responden atau informan, itu tidak boleh kita sebutkan, apalagi menyebut nama, alamat, itu paling pantang. Nah, kalau kita lihat di sini macam-macam karya ilmiah. Nah, ada untuk skripsi.
Biasanya untuk program sarjana S1 atau D4. Nah, jadi Pak kalau dia D3 ada nggak? Ada. Namanya tugas akhir. Nah, apakah tugas akhir ini hanya untuk D3? Tidak juga. Kalau di beberapa kampus untuk skripsi ya, skripsi S1 atau D4 ada juga yang masih memberi nama khususnya di bidang engineering ya. Skripsi itu sebagai tugas akhir. Nah, jadi macam-macam lah ya. Yang kedua di sini ada tesis untuk program magister, ada disertasi untuk program doktor. Nah, kita lanjut lagi, itulah macam-macamnya. Nah, salah satu karya ilmiah merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program studi. Ditulis berdasarkan, nah ini lihat nih, hasil penelitian lapangan. Nah, ini yang paling bagus. Jadi kalau menurut saya, bukan karya ilmiah yang paling bagus itu adalah penelitian yang memang dari lapangan, bukan hanya sekedar kuesioner yang dikumpulkan. Memang dia turun ke lapangan, apalagi yang dia langsung nanyakan dan sebagainya. Nah, kedua, hasil kajian pustaka. Ini juga bisa lah, tapi kurang, ya bukan nggak boleh, boleh-boleh saja, cuman rasa-rasanya kurang pas. Ini hasil kerja pengembangan. Nah, ini juga boleh. Hasil penelitian, katakanlah sebelumnya ada penelitian oleh si A. Si A ini meneliti tentang bla bla bla, kita sebutkan X. Kemudian si B, ini ya, si B mengembangkan hasil penelitian si A menjadi X, Y. Nah, ditambahnya Y-nya. Itu sah-sah saja, itu namanya hasil pengembangan. Nah, kita lihat lagi ada disebut artikel ilmiah. Artikel ilmiah terbagi dua. Satu, hasil penelitian. Kedua, non penelitian. Nah, jadi kalau non penelitian, apakah novel? Nah, ini kan tulisan juga novel. Cerpen, cerita pendek, atau apa ya yang lain lah kita katakan. Ini hasil penelitian karya ilmiah juga? Tidak ya. Tidak. Kenapa? Karena tadi salah satu syaratnya, syarat supaya sesuatu itu dikatakan karya ilmiah, pertama ditulis, diterbitkan, novel bisa memenuhi. Ketiga, dilakukan oleh orang dan tim, bisa memenuhi. Keempat, nah ini yang nggak bisa dia, memenuhi kaidah dan etika penelitian. Novel itu kan tidak ada di situ etika dan kaidah. Novel itu kan kebanyakan atau cerpen itu merupakan imajinasi atau hayalan dari si penulis. Makanya dia tidak dapat dikatakan karya ilmiah. Nah, yang dimaksud di sini non penelitian itu berupa kalau dia ya, ini udah pernah saya lihat, kalau dia membuat sebuah perbandingan hasil penelitian. Jadi dia membandingkan untuk topik yang sama, katakanlah topiknya mengenai kinerja karyawan. Dia ambil 10
hasil penelitian orang dia tulis menjadi sebuah jurnal dengan membandingkan semua, itu sah dikatakan penelitian. Tetapi penelitian yang membanding-bandingkan, nah itu boleh-boleh saja. Nah, selanjutnya ada yang namanya makalah. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu. Ditulis secara sistematis, runtut, disertai analisis logis dan objektif. Ya, betul. Nah, laporan penelitian. Nah, ini juga nggak usah kita pelajari, karena itu bagaimana menulis laporannya saja. Hakikat berpikir ilmiah dan penelitian ilmiah. Nah, ini juga harus kita pahami ya. Kenapa? Dalam sehari-hari di kehidupan kita, ada dua pola berpikir. Pertama yang namanya deduktif, ya, yaitu berpikir secara rasional. Ada kedua itu adalah berpikir induktif, yaitu berpikir secara empiris. Apa pula ini? Nah, kita lihat lagi penjelasan selanjutnya. Berpikir deduktif adalah menarik kesimpulan dari pernyataan umum menjadi yang khusus. Nah, jadi pernyataan umum itu yang mana? Teori-teori yang ada. Nah, jadi ya dari umum. Nah, sekarang kita lihat ada yang lagi dikatakan induktif. Nah, induktif itu katanya berupa penarikan kesimpulan dari, ini dia, kebalikannya ini dia. Pernyataan khusus ke pernyataan umum. Jadi pernyataan khusus itu adalah gejala-gejala, fakta, data, informasi maupun lapangan, bukan teori. Nah, jadi macam mana Pak supaya gampang kita mengingatnya? Nah, gampang saja. Nah, pertama kita buat, karena kalau kita perhatikan dari yang kedua ini hanya kata duktif. Kenapa gini? Nah, hanya kata, ini dia, duktif yang sama. Induktif sama deduktif. Nah, kita lihat di sini, kita ambil di sini D, kita ambil di sini in. Tadi katanya deduktif. Kita gambarkan bola, satu bola besar, satu bola kecil. Artinya diambil dari yang besar, dibuat menjadi kecil. Jadi apa itu yang besar? Selalu di kehidupan ini yang besar itu berupa teori-teori. Nah, itulah D. Berarti kalau induktif, kita gambar sebuah bola kecil, ya, bola kecil, kita ambil di sininya bola yang besar. Ya. Nah, kalau dia di sini, kenapa kecil? Karena ini berupa fakta.
berarti gejala. Hapus pula dia. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, tadi jadi kalau sederhananya D, kalau berpikir deduktif dari yang luas ke yang kecil. Kalau berpikir induktif, yang kecil ke yang besar. Kalau dia besar, kenapa? Karena banyak teorinya. Kenapa dia kecil? Berarti ini fakta. Nah, udah, inilah D, ini I. Ya, ini tadi huruf deduktif, ini I. Nah, apa lagi yang bisa kita simpulkan dari, ya, kalau deduktif dari teori dia menarik ke menjadi yang kecil berupa apa yang disebut dengan adanya fakta. Ya, fakta apa? Fakta yang dia simpulkan dari teori-teori, ya. Nah, selanjutnya kalau induktif dia apa yang dia gunakan di sini? Dia dari fakta-fakta dia menimbulkan banyak atau sebuah atau beberapa teori-teori. Nah, jadi dikatakan berpikir deduktif itu menggunakan penalaran. Kenapa menggunakan penalaran? Karena kau harus memilih-milih sekian banyak teori yang sesuai dengan kenyataan yang kamu peneliti, yang kamu teliti. Ya, deduktif. Kalau induktif nggak perlu nalar, kau lihat, amati, lihat di lapangan ada, ini masalah. Tetapi terus kau lihat ada data-data pendukungnya, udah dijadikan. Nah, ya, secara sederhana deduktif dari besar ke kecil, induktif dari kecil ke besar. Kenapa dia besar? Karena dia banyak teori. Kenapa dia kecil? Karena di situ kita hanya melihat fakta, gejala, ya, yang ada. Oke, paham ya sampai di situ. Kita lanjut. Nah, ini dia. Nah, ini nggak usah lagi nanti ya. Jadi ada beberapa langkah dalam penelitian ilmiah. 1. Merumuskan masalah. 2. Mengkaji teori. 3. Mencari data di lapangan. 4. Mengolah data dan menarik kesimpulan. Ya. Ini nanti saya bagikan ya, udah selesai nih. Nah, ini nanti saya bagikan, bisa kalian lihat videonya lagi ya. Ya, barangkali sampai di sini dulu pertemuan kita. Ada